Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Jajuli di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas part 2 dari pembangkit sinyal suara pada MATLAB. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, untuk memenuhi UTS dari praktikum pengolahan sinyal digital di part kedua ini, saya membuat sebuah video untuk menyelesaikan sebuah soal dari transformasi Fourier. Baiklah, langsung saja tanpa basa-basi. Di sini saya mempunyai soal yang menarik teman-teman sekalian mengenai transformasi Fourier. Soalnya seperti ini. Saya memiliki sebuah fungsi sinus di mana Y sama dengan sin 2P dikali F1 dikali T di plus sin 2P dikali F2 dikali T. Ini adalah fungsi dari persamaan sinusoidalnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah, jika saya ingin menginputkan sinyal untuk yang ini, F1 nya sebesar 30 dan F2 nya sebesar 50, maka bagaimanakah fungsi dari transformasi Fouriernya itu sendiri? Jadi kita mengubah fungsi sinyal dalam domain waktu ke fungsi sinyal dalam domain frekuensi, sebagaimana pada part pertama video saya, teman-teman sekalian. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentunya ini sangat simpel, akan tetapi tidak untuk sintak pemrograman metodenya itu sendiri. Untuk sintak pemrogramannya untuk menyelesaikan masalah ini atau contoh soal ini, teman-teman sekalian, di sini saya sudah membuat programnya. Saya dapatkan program ini dari beberapa referensi di internet. Ini programnya lumayan panjang ya, lumayan panjang. Seperti biasa, ketika teman-teman ingin membuat program pada MATLAB, alangkah baiknya apabila itu mengenai pemrograman sinyal atau pemrograman lainnya yang sekiranya membutuhkan sintak yang sangat kompleks dan panjang, maka gunakanlah, jangan lupa di sini kita ketik new dan script. Gunakan script. Nanti akan muncul di sini jendela editor seperti itu untuk teman-teman sekalian menginputkan sintak dari pemrograman MATLAB itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Bagaimanakah bentuk sinyal dalam domain frekuensinya ketika F1-nya 30 Hz dan F2-nya 50 Hz? Maka pemrogramannya adalah seperti ini, teman-teman sekalian. Pertama, di line ke-1 kita mendeklarasikan fungsi Fourier transform ya. Untuk di line kedua itu global edit 1, edit 2, AX1, AX2, cek 1, teks 3. Jadi pada program ini kita membuat sebuah bentuk perubahan dari sinyal domain waktu ke domain frekuensi. Dengan nilai F1 dan F2 nya itu kita bisa variasikan. Jadi ketika di run, jadi otomatis kita bisa mengubah F1 F2 nya dan sinyalnya itu akan terlihat perubahannya. Yang harus diingat adalah persamaan awalnya itu ini, seperti itu. Lanjut ke line 3, di sini kita mendeklarasikan F sama dengan figur, dan di dalam kurung ini ada, di sini bebas ya teman-teman untuk mendeklarasikan di dalam kurung ini, kita bebas apa saja. Akan tetapi yang dibutuhkan di sini adalah name Fourier transformation, menu bar, kemudian non toolbar, non number title of position dengan skalanya itu 250, 130, 800 dan 500 seperti itu. Ini untuk tampilan dari program itu sendiri nanti ketika di run seperti itu. Kemudian untuk AX1-nya di sini kita mendeklarasikan position.
dengan range-nya itu 3, 55, 65, 3 seperti itu. Kemudian ini seperti biasa variabel-variabel yang dibutuhkannya. X2 kita mendeklarasikan posisi juga dengan nilainya itu 3, 1, 6, 5, 3 seperti itu. Ini deklarasi variabelnya. Kemudian di pen I1 itu isinya adalah UI pen 1, judul, panel, font weight, kemudian di sini bold untuk menghitamkan, kemudian di sini font size, ukuran font, posisi, dan ini adalah nilai-nilainya 50, 5, 2 dan 37. Kemudian tutup program. Untuk yang ini edit satunya kita deklarasikan seperti ini. Hampir sama sih ya seperti yang AX1, AX2, PN1, cuman apa sih yang kita butuhkan di sini gitu kan. Itu yang harus diingat gitu. Ini juga untuk push 1, ini untuk tombol push, tampilan tombol di pushnya ketika nanti di run seperti itu. Apa saja yang dibutuhkan di sini sudah saya deklarasikan, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini yang harus diingat, setiap kali teman-teman mendeklarasikan satu sintak dalam satu line itu harus ditutup programnya seperti ini agar nantinya bisa di run seperti itu. Kemudian untuk tombol cek satunya saya deklarasikan juga seperti ini, hampir sama lah ya. Untuk nilai-nilainya saya kasih 10, 45, 130, kemudian 30. Untuk teks 1 2 sama, teks 2 juga sama, teks 3 sama, kita deklarasikan seperti yang di atas. Hanya saja di sini perbedaannya adalah nilai-nilai range-nya ini teman-teman sekalian. Kemudian untuk function check buttonnya itu kita di sini deklarasikan function check button seperti biasa. Di sini ada global text 1, text 3. Kemudian variabelnya apa? Get text 1 value, kemudian switch file case 0-nya itu set text 3 string y sin 2pi f1t plus sin, ini persamaan awalnya, persamaan awal seperti pada soal seperti itu, seperti yang ini kurang lebih. Nah, untuk apa namanya case satunya ini case 0-nya, ini case satunya seperti itu. Dan seperti biasa ketika kita sudah mendeklarasikan case 0 case 1, di sini ada tulisan n, artinya kita mengakhiri untuk pengsetan case 0 dan case 1. Kita masuk ke function berikutnya untuk push button. Di sini ada global edit 1, edit 2, AX1, AX2, cek 1. Hampir sama dengan yang ini, akan tetapi di sini ada pendeklarasian untuk case 0 itu T0 dibagi 0.2.001, ini rumusnya ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk F1-nya itu adalah kita inputkan di sini str2 double get edit 1 string, dan untuk F2-nya kita inputkan juga sama, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ini untuk calculate data itu untuk menghitung data ya teman-teman, rumusnya seperti yang di awal ini kita masukkan lagi. Kemudian ini untuk range FFT-nya, dan ini untuk memasukkan variabel m-nya itu nilainya segini gitu dengan rumus seperti ini teman-teman sekalian. Yang ini untuk f-nya dengan ketentuannya ini. Dan untuk create time plot kita membuat plot time-nya seperti biasa. Tipe data akses digunakan untuk AX1, kemudian plot TX, set AX1, X minor tick, on, grid on, title, time domain, dan seterusnya. Kemudian ini untuk plot frekuensinya hampir sama dengan yang di atas yang ini. Kemudian seperti biasa ada case satunya di mana nilainya T seperti ini, kemudian untuk F1-nya seperti ini dan F2-nya seperti ini. Dan hampir sama dengan yang di atas, calculate data tidak ada perubahan untuk apa namanya tipe datanya akses, plot, set, grid on, dan title seperti itu.
Kemudian setelah program kita dirasa cukup, jangan lupa kita tuliskan N di sini. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat teman-teman sekalian untuk menjawab soal nomor ini ya. Persamaan awalnya ini, kemudian soalnya ini, bagaimana jika F1-nya 30 Hz, F2-nya 50 Hz, maka bagaimana bentuk transformasi Fouriernya? Kita lihat, kita run. Nah, kurang lebih muncul seperti ini teman-teman sekalian. Di sini sudah terlihat ya teman-teman. Ini fungsi awalnya sama dengan ini. Nah, ini fungsi awalnya teman-teman. Ini fungsi awalnya. Kemudian bagaimana kalau kita masukkan F1-nya 30 dan F2-nya itu 50? Kita coba saja di sini. F1-nya 30, kemudian F2-nya itu 50, seperti itu. Kemudian kita plot. Nah, seperti inilah kurang lebih sinyal yang dihasilkan. Kita bisa lihat di sini amplitudonya itu untuk yang domain ini sinyal dalam domain waktu ya, time domain, dan yang ini sinyal dalam frekuensi domain atau domain frekuensi. Jadi simpelnya kita merubah sinyal ini, sinyal yang pertama ini domain waktu ke domain frekuensi dengan nilai F1-nya itu 30, F2-nya itu 50. Maka bentuknya seperti ini teman-teman sekalian. Ya. Ini untuk F1-nya ya, ini untuk F2-nya 50. Jadi program yang saya dapatkan dari berbagai sumber di internet itu ternyata bisa diaplikasikan untuk menghitung sinyal sinusoida dan mentransformasikan secara Fourier dari bentuk domain waktu ke domain frekuensi. Bagaimana kalau misalkan frekuensinya kita samakan? Soalnya misalkan frekuensi dengan persamaan yang sama, untuk frekuensi satunya itu 50 dan frekuensi 2-nya 50, maka kita tinggal plot saja langsung seperti itu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Yang ini seperti biasa nilainya periodik ya, nilainya periodik dengan bentuk sinusoida sebagaimana persamaan awal. Kemudian ketika dilihat dari bentuk frekuensinya, sinyalnya seperti ini teman-teman sekalian. Mungkin kalau kita perbesar frekuensinya, misalkan soalnya di sini frekuensinya itu 500 untuk F2, 500 Hz. Bagaimana hasilnya? Kita akan lihat. Tidak jauh beda ya, hanya saja di sini ada penaikan amplitudo seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi UTS dari praktikum praktikum pengolahan sinyal digital. Untuk bagian kedua yaitu pembahasan soal mengenai transformasi Fourier. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.